warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adzim. Wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap kita istiqomah dengan melaksanakan ketakwaan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam melaksanakan suatu kebaikan lahir maupun batin. Terutama kita istiqomah menjaga alam, melestarikan alam, melestarikan budaya alam kita supaya kokoh dan terpercaya, supaya alam kita kuat, supaya alam kita hijau ranau, subur mamur gemari pahlo jenawi. Insya Allah, kalau orang-orangnya, penghuni-penghuninya masih disiplin, tidak ada kezaliman, penghuninya masih disiplin, tidak ada kemunkaran, tidak ada orang-orang yang bermaksiat, yang merusak secara alam, baik lahir maupun batin, insya Allah alam akan terjaga kelestariannya. Masih banyak zaman sekarang orang-orang secara lahir merusak alam, baik pertumbuhannya tebang, diambil pasirnya, diambil bebatuannya, hingga menimbulkan salah satu bencana alam, banjir bandang, longsor dan lain sebagainya. Tapi ada yang namanya gunung kokoh, tidak ditebang, batunya tidak dibongkar, tapi menjadikan salah satu bencana alam. Gunung menjadi belah, bisa meletus karena ada orang-orang yang lebih zalim. Karena semua alam, semua gunung, baik kecil maupun besar, apalagi gunung-gunung bersejarah yang di pinggir-pinggir kampung, pakunya kampung desa itu alam. Insya Allah di situ ada salah satu pakunya alam bumi yang dinamakan mungkin walau alam buah, salah satu benda pusaka. Banyak pakunya alam gunung-gunung di sekeliling kita, di pinggir-pinggir kampung, baik maupun benda semacam besi kuning, semacam keris maupun intan permata, maupun batu-batu yang berharga. Sejenis pun itu namanya makhluk-makhluk gaib yang merupai salah satu benda pusaka. Itu salah satu paku-pakunya alam di antaranya. Tapi zaman sekarang banyak orang-orang pintar, yang sok pintar, yang bahkan kepintarannya itu, keilmuannya itu digunakan untuk menarik salah satu benda-benda pusaka, yang pada benda pusaka itu salah satu pakunya alam, salah satu pagarnya alam di sekeliling atau di perkampungan kita, hingga kalau diambil akan menimbulkan salah satu musibah. Tapi kalau dibiarin, insya Allah akan terjaga karena sama dia itu makhluk hidup, menjaga kelestarian alam. Karena alamnya banyak yang runtuh karena manusia, baik lahir maupun batin. Batinnya alam, pakuna pusakanya diambil hingga menjadi salah satu bencana alam. Banyak kejadian. Dikisahkan ya, ada salah satu sebuah kampung waktu zaman dulu. Ya, ada orang mengambil salah satu pusaka. Kalau masih ingat pusakanya itu, kalau nggak salah satu keris. Udah pada tahu di situ ada keris namanya pakunya gunung kita, padahal itu gunungnya itu batu besar. Ya. Paku besar itu waktu zaman Belanda dulu itu nggak dihancurin. Karena itu kalau dihancurin itu akan menjadi salah satu bencana.
karena mungkin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada makhluk-makhluk Allah yang kuat untuk melestarikan dan menjaganya. Di seketika itu banyak orang-orang pintar berburu pusaka, sehingga ketahuan di gunung itu ada pusaka antik. Tapi keris, dia itu memaksa diambil secara keilmuannya itu. Dengan biiznillah dia pusaka tertarik. Meskipun dia agak sedikit muntah darah, ada sedikit dia kelengger kayak pingsan, tapi dia pusaka keluar. Saya udah feeling ini akan terjadi sesuatu. 3 hari ke depan paling lambat 10 hari atau 15 hari ini akan ada yang belah gunung ini, bahkan ada yang longsor. Udah ada firasat enggak baik. Kenapa? Karena pusakanya itu udah ada yang ambil. Kita wanti-wanti ya, waspada. Kan gunung itu tinggi, di bawahnya jalan utama, belum kena aspal, maklum zaman dulu. Di situ setiap pagi jam 5 subuh suka ada kendaraan yang mau ke pasar. Pribadi saya selalu berdoa, ya Allah, kalau seandainya akan menjadi salah satu musibah, tolong jangan sampai ada kena manusia. Kasihan. Tepatnya hujan ngeri rincik itu dari pukul 2 malam. Pribadi gelisah karena ada yang ngasih tahu jangan tidur, ada gunung yang akan belah. Saya terpikir gunung yang mana, tapi ada feeling pasti yang gunung yang kemarin pusakanya diambil. Padahal itu gunungnya itu batu, bukan tanah. Kalau secara akal ya, kalau membelah batu itu kayak gimana? Tapi yang namanya rahasia, dia balik ke rahasia. Jam 2 gelisah, jam 3 gelisah, tepatnya jam 4 menjelang subuh. Itu persis kayak petir. Bagi orang lain mendengarnya itu sebuah petir. Gimana petirnya itu lagi menyambar sesuatu, berdungnya itu bikin orang lain kaget. Tapi getarannya itu kayak gempa itu. Getarannya itu kayak bumi itu kayak digoyang-goyang. Terdengungnya itu gung, berdung. Gimana sih kayak petir lagi nyambar beberapa kali. Tapi anehnya kalau petir itu tidak ada getaran ke bumi. Ini getaran ke bumi. Sampai ada genteng yang jatuh. Beleduk. Sampai getaran. Wah ini. Ternyata di seketika jam 5 itu ternyata gunung itu, batu itu ternyata belah itu langsung jatuh ke bawah. Kayak dilempar. Waktu jam 7 dilihat sama orang-orang kampung, benar itu. Ada 5 batu ukurannya itu besar sebesar rumah. Walau alam yang belah siapa. Itu rahasia Allah. Itu menghalangi jalan utama, bahkan hancur jalan itu. Loncatnya batu itu begitu jauh. Seandainya kalau ada kendaraan yang lewat, hancur semua itu. Ada 5 batu sebesar rumah itu berhamburan. Disitulah, oh ini yang semalam kayak petir itu. Batu benturan dengan batu kayak petir. Oh ini yang akan terjadi, gunung longsor. Disitulah jadi pelajaran. Semenjak dari itu
maka dia bersikeras kalau ada orang-orang yang mau coba-coba mengambil, menarik benda-benda pusaka di daerah kampung situ, ditentang secara langsung. Intinya dibentak secara langsung oleh orang-orang tua di situ. Kan banyak kejadian yang langsung. Karena benda-benda pusaka itu sekecil apapun, apalagi besar, itu pakunya dia, pakunya alam. Pagarnya gunung-gunung, ya, karena dia itu sama makhluk hidup, makhluk Allah sebenarnya. Cuman kita tidak tahu, tidak melihat dan awal. Di semenjak itulah banyak pelajaran dan ngeri juga. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain di tetangga desa yang lain, banyak yang longsor karena faktor-faktor orang-orang yang tak bertanggung jawab. Alhamdulillah semenjak kejadian itu banyak peringatan, meskipun banyak longsor kecil itu bukannya karena hal-hal yang masalah gaib, tapi itu mana murni faktor alam orang-orang manusia yang memakai alat lahir, yaitu pakai mesin alat berat. Banyak pertambangan batu alam dan menghancurkan secara dengan mesin, dengan dinamit, itu penghancurannya di zaman sekarang. Tapi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu musibah karena adanya akibat. Kalau tidak ada akibat, itu mungkinlah salah satu ujian bagi kita. Mudah-mudahan kita berikan salah satu keimanan, kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatnya alam ini, kokohnya alam ini akibat orang-orang yang masih banyak yang berzikir, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.